Mika. Mika pasal 1. Inilah firman Allah yang turun kepada Mika, orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yuda, berupa penglihatan mengenai Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi dan segala isinya. Biarlah Allah Ta'ala menjadi saksi menentang kamu, Tuhan dari bait-Nya yang suci. Sesungguhnya Allah datang dari tempatnya, Ia datang menjejaki tempat-tempat tinggi di bumi. Gunung-gunung luluh di bawahnya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di tempat curam. Semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub, karena dosa kaum keturunan Israel. Apakah pelanggaran Yakub itu? Samaria bukan? Manakah bukit pengorbanan Yuda? Yerusalem bukan? Sebab itu, aku akan menjadikan Samaria timbunan puing di padang, tempat untuk menanam pohon anggur. Aku akan menghamburkan batu-batunya ke lembah dan membongkar fondasi-fondasinya. Semua patung ukirannya akan dihancurkan, seluruh upah sundalnya akan dibakar habis, dan segala berhalanya akan kujadikan rusak. Karena semua itu dikumpulkannya dari upah sundal, maka semua itu akan kembali menjadi upah sundal. Itulah sebabnya aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan tanpa kasut dan tanpa pakaian. Aku hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, karena lukanya tak tersembuhkan. Sesungguhnya luka itu telah menjalar ke Yuda dan sampai di pintu gerbang bangsaku di Yerusalem. Jangan kabarkan hal itu di Gad, jangan sekali-kali menangis. Berguling-gulinglah dalam debu di bait Leafra. Berjalanlah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Penduduk Zaanan tidak berani keluar. Bait Haizal meratap, perlindungannya direnggut darimu. Penduduk Marot bersusah menantikan keadaan baik, karena malapetaka telah turun dari Allah ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kereta pada kuda-kuda teji, hai penduduk Lakhis. Kota inilah permulaan dosa bagi putri Sion, karena pelanggaran Israel didapati di dalamnya. Sebab itu, berikanlah hadiah perpisahan kepada Moresyet Gad. Rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Aku masih akan mendatangkan penakluk bagimu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai ke Adulam. Gundulilah kepalamu dan cukurlah rambutmu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti burung nasar, karena mereka harus pergi darimu ke pembuangan. Mika pasal 2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang membuat rencana jahat di atas tempat tidur mereka. Pada waktu fajar menyingsing, mereka melaksanakannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaan mereka. Mereka menginginkan ladang, lalu merampasnya, dan rumah, lalu mengambilnya. Mereka menindas orang untuk mengambil rumahnya, menindas orang untuk mengambil milik pusakanya. Sebab itu, beginilah firman Allah. Sesungguhnya, aku tengah merancang malapetaka menentang kaum ini. Kamu takkan dapat menjauhkan lehermu dari hal itu. Kamu takkan dapat berjalan dengan sombong, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Pada hari itu, orang akan mengucapkan ibarat tentang kamu dan meratap lewat lagu perkabungan yang getir. Demikian, kita telah habis rusak. Bagian milik bangsaku telah ditukarnya. Betapa ia menjauhkannya dariku. Ia membagikan ladang-ladang kita kepada orang durhaka.
Sebab itu, takkan ada bagimu orang yang melemparkan tali pengukur melalui undian dalam jemaah Allah. Jangan bernubuat. Demikian tutur mereka. Tidak patut orang bernubuat mengenai hal-hal itu. Aib tidak akan menimpa kita. Patutkah hal ini dikatakan, hai kaum keturunan Yakub? Apakah ruh Allah kurang sabar? Seperti inikah perbuatannya? Bukankah firman-Ku mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup jujur? Belakangan ini umat-Ku bangkit seperti musuh. Kamu melucuti jubah dari orang yang berjalan lewat dengan aman, yang menolak peperangan. Kaum perempuan di antara umat-Ku, kamu halau dari rumah-rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu renggut untuk selama-lamanya semarak yang telah Kuberikan kepada mereka. Segeralah pergi, sebab ini bukan lagi tempat istirahat. Karena kenajisan, kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang amat sangat hebat. Sekiranya ada orang yang menuruti kesia-siaan dan kebohongan sehingga ia berdusta, Aku akan meramalkan bagimu kelimpahan anggur dan minuman keras. Dialah yang pantas menjadi nabi bagi bangsa ini. Aku pasti mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Aku pasti menghimpun sisa Israel. Akan kutempatkan mereka bersama-sama seperti kawanan kambing domba dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah-tengah padangnya. Tempat itu akan ramai oleh manusia. Dia yang membuka jalan akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos, melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan hadir di depan mereka, yaitu Allah yang mengepalai mereka. Mika pasal 3. Kataku, dengarlah, hai para kepala Yakub dan para pemimpin kaum keturunan Israel. Bukankah sepatutnya kamu mengetahui keadilan? Kamu membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kamu mencabik kulit dari tubuh orang dan daging dari tulang-tulang mereka. Kamu memakan daging bangsaku dan mengupas kulit mereka. Kamu mematahkan tulang-tulang mereka dan membagi-baginya seolah-olah dalam periuk, seolah-olah daging dalam belanga. Kemudian mereka akan berseru kepada Allah, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya dari mereka pada waktu itu, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Beginilah firman Allah mengenai para nabi yang menyesatkan bangsaku. Kalau gigi mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka berseru, damai. Kalau orang tidak menyuapkan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka siap berperang dengannya. Sebab itu akan ada malam bagimu, sehingga kamu tidak mendapat penglihatan. Akan ada kegelapan bagimu, sehingga kamu tidak dapat menenung. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, hari akan menggelap bagi mereka. Para pelihat akan malu, dan juru-juru tenung akan mendapat celah. Mereka semua akan menutupi muka, karena tidak ada jawaban dari Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan ruh Allah, dengan keadilan, dan dengan keperkasaan, untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Dengarkanlah hal ini, hai para kepala kaum keturunan Yakub dan para pemimpin kaum keturunan Israel, yang memandang keji keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Kamu membangun Sion dengan penumpahan darah dan Yerusalem dengan kezaliman. Para kepalanya memutuskan hukum demi suap, para imamnya mengajar demi bayaran, dan para nabinya menenung demi uang.
Tetapi mereka juga bersandar kepada Allah dan berkata, Bukankah Allah ada di tengah-tengah kita? Tidak ada malapetaka yang akan menimpa kita. Jadi, karena kamulah Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung tempat bait suci akan menjadi bukit berhutan. Mika pasal 4. Namun, pada hari-hari terakhir, gunung tempat bait Allah akan ditegakkan mengatasi puncak segala gunung, dan akan ditinggikan melebihi segala bukit. Suku-suku bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Allah, ke bait milik Tuhan yang disembah Yakub. Ia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, sehingga kita dapat berjalan menempuhnya. Sungguh, hukum akan keluar dari Sion, dan firman Allah dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara banyak suku bangsa, dan akan memutuskan perkara bagi bangsa-bangsa yang kuat, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Setiap orang akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang mengusik, karena Allah, Tuhan semesta alam, telah berfirman, Sekalipun segala suku bangsa hidup dalam nama dewanya masing-masing, kita akan hidup dalam nama Allah, Tuhan kita, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pada hari itu, Demikianlah firman Allah, Aku akan mengumpulkan orang yang timpang, serta menghimpun orang yang terhalau dan yang telah kususahi. Orang yang timpang akan kubuat menjadi sisa bangsa, dan orang yang terbuang jauh menjadi bangsa yang kuat. Allah akan bertahta atas mereka di gunung Sion sejak waktu itu sampai selama-lamanya. Mengenai engkau, hai menara kawanan ternak, bukit Putri Sion, kepadamu akan tiba dan akan datang pemerintahan yang dahulu, yaitu kerajaan bagi Putri Yerusalem. Sekarang, mengapa engkau berteriak keras? Tidak ada lagikah raja di antaramu? Apakah penasihatmu binasa, sehingga rasa sakit mencekam engkau seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengejanlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Karena sekarang engkau harus keluar dari kota dan berdiam di padang. Engkau harus pergi sampai ke Babel, di sanalah engkau akan diselamatkan. Di sanalah engkau akan ditebus Allah dari tangan musuh-musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Mereka berkata, biarlah ia dinajiskan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Allah dan tidak mengerti rencananya, bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas-berkas gandum ke tempat pengirikan. Segeralah mengirik, hai Putri Sion, karena tandukmu akan kujadikan besi, dan kukumu akan kujadikan tembaga. Engkau akan menumbuk hancur banyak suku bangsa. Engkau akan mewakafkan jarahan mereka kepada Allah, dan kekayaan mereka kepada Tuhan semesta bumi. Sekarang berhimpunlah, hai putri yang berpasukan, kita telah dikepung. Dengan tongkat mereka akan menghantam rahang orang yang memerintah Israel. Mika pasal 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang kecil di antara kaum-kaum Yuda, darimu akan tampil bagiku seorang yang akan menjadi penguasa di Israel. Asal-usulnya
sudah sejak zaman dahulu, sejak zaman purbakala. Sebab itu, Ia akan membiarkan umat-Nya sampai saat perempuan yang akan melahirkan telah selesai melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang selebihnya akan kembali kepada Bani Israel. Ia akan tampil dan akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Allah dalam keagungan nama Allah Tuhannya. Lalu mereka akan tinggal dengan aman, karena pada waktu itu Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia ini akan menjadi sumber kesejahteraan. Apabila orang Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila mereka menginjak puri-puri kita, maka kita akan mengangkat 7 orang gembala dan 8 orang pangeran untuk melawan mereka. Mereka akan menghancurkan tanah Asyur dengan pedang dan tanah Nimrod di muka pintu gerbangnya. Ia akan melepaskan kita dari orang Asyur apabila mereka masuk ke negeri kita dan apabila mereka menginjak daerah kita. Sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Allah, seperti hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yaitu mereka yang tidak mengandalkan orang dan yang tidak mengharapkan manusia. Sisa Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak suku bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Jika menerkam mangsa, ia akan menginjak-injak serta mencabik-cabik tanpa ada yang dapat melepaskan. Tanganmu akan ditinggikan mengatasi lawan-lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Pada hari itu, Demikianlah firman Allah. Aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari tengah-tengahmu dan membinasakan kereta-keretamu. Kota-kota negerimu akan kulenyapkan dan kubu-kubumu akan kuruntuhkan. Aku pun akan melenyapkan sihir dari tanganmu dan para peramal tidak akan ada lagi padamu. Patung-patung ukiranmu akan kulenyapkan, begitu pula tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu. Engkau tidak akan lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Akan kucabut patung-patung Dewi Asyeramu dari tengah-tengahmu, dan kumusnahkan kota-kotamu. Aku akan melakukan pembalasan dalam murka dan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau taat. Mika pasal 6. Dengarlah apa yang difirmankan Allah. Bangkitlah, ajukan pembelaanmu di depan gunung-gunung. Biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Hai gunung-gunung, dengarkanlah dakwaan Allah. Juga kamu, hai alas-alas bumi yang kokoh, karena Allah berperkara dengan umat-Nya. Ia hendak berperkara dengan Israel. Hai umatku, apa yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah aku telah melelahkan engkau? Jawablah aku. Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perhambaan. Aku telah mengutus Musa, Harun, dan Miriam sebagai pemimpinmu. Hai umatku, ingatlah apa yang direncanakan oleh Balak, Raja Moab, dan apa jawaban yang diberikan kepadanya oleh Bileam bin Beor. Ingatlah perjalananmu dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya kamu mengetahui kebenaran Allah. Dengan apakah aku harus menghadap Allah dan tunduk menyembah kepada Tuhan di tempat yang tinggi? Apakah aku harus menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak sapi berumur 1 tahun? Masakan Allah berkenan kepada ribuan domba jantan, atau kepada puluhan ribu sungai berisi minyak? Masakan aku mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu
Apa yang baik? Apakah yang dituntut Allah darimu selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu? Suara Allah berseru-seru kepada kota itu adalah bijaksana untuk berkhidmat kepada namamu. Dengarlah bunyi tongkat dan dia yang menentukannya. Masakan aku melupakan harta kefasikan di rumah orang fasik dan takaran yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membenarkan neraca kefasikan dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipuan? Orang-orang kayanya penuh dengan kekerasan. Penduduknya berkata bohong dan lidah penipu ada dalam mulut mereka. Sebab itu, aku pun mulai mengazab engkau dengan hebat, menanduskan engkau oleh karena dosa-dosamu. Engkau akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Rasa lapar tetap ada dalam perutmu. Engkau akan memindahkan barang, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau akan menabur, tetapi tidak akan menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak akan berurap dengan minyaknya. Engkau akan mengirik buah anggur, tetapi tidak akan meminum airnya. Engkau berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Omri dan segala perbuatan keluarga Ahab. Engkau menuruti rancangan-rancangan mereka, sehingga aku menjadikan engkau suatu kengerian dan pendudukmu suatu cemoohan. Kamu akan menanggung celah umatku. Mika pasal 7. Celakalah aku, karena keadaanku seperti keadaan setelah masa pengumpulan buah musim panas lewat, seperti keadaan setelah masa pemetikan susulan buah anggur lewat. Tidak ada setandan anggur untuk dimakan, atau buah ara pertama yang kusukai. Orang saleh telah hilang dari bumi. Tidak ada yang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Setiap orang memburu saudaranya dengan jaring. Kedua tangan mereka terampil berbuat jahat. Pembesar minta hadiah, hakim makan uang suap, dan orang besar berbicara sesuka hatinya. Mereka memutarbalikkan perkara. Orang yang terbaik di antara mereka seperti onak. Orang yang terjujur lebih buruk daripada pagar duri. Hari bagi para penjagamu, yaitu hari penghukumanmu, telah tiba. Sekarang mereka akan menjadi bingung. Jangan percaya kepada kawan, jangan andalkan sahabat. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya sendiri. Tetapi aku akan menengadah kepada Allah. Aku akan berharap kepada Tuhan penyelamatku. Tuhanku akan mendengarkan aku. Janganlah bergembira atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Allah akan menjadi terang bagiku. Aku akan menanggung murka Allah, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku keluar kepada terang, dan aku akan melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan akan diselubungi malu. Dia yang berkata kepadaku, "Di manakah Allah Tuhanmu?" Mataku akan memandangi dia. Pada waktu itu, ia akan diinjak-injak seperti lumpur di jalanan. Akan datang hari untuk membangun tembokmu. Pada hari itu, perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu, orang akan datang kepadamu dari Asyur dan dari kota-kota Mesir, dari Mesir sampai ke sungai Efrat, dari laut ke laut dan dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus
karena penduduknya, karena hasil perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, domba-domba milik pusakamu yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah Karmel. Biarlah mereka merumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu. Seperti pada waktu engkau keluar dari tanah Mesir, akan kuperlihatkan kepada mereka keajaiban-keajaiban. Bangsa-bangsa akan melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Mereka akan menekapkan tangan ke mulut dan telinga mereka akan menjadi tuli. Mereka akan menjilat debu seperti ular, seperti binatang melata di bumi. Mereka akan keluar dengan gemetar dari kubunya, menghadap Allah Tuhan kita dengan gentar. Mereka akan merasa takut terhadap Engkau. Siapakah Tuhan yang seperti Engkau, yang mengampuni kesalahan dan yang menghapuskan pelanggaran dari sisa milik pusakanya? Ia tidak mempertahankan murkanya untuk seterusnya, sebab ia menyukai kasih abadi. Ia akan kembali mengasihani kita dan akan menginjak-injak kesalahan kita, dan segala dosa kami akan Kau buang ke laut yang dalam. Engkau akan melimpahkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasih abadimu kepada Ibrahim, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman dahulu.